Baik, hari ini kita akan lanjutkan ceritanya tentang masa dewasa Nabi Muhammad. Ya, kalau kemarin kan kita belajar masa kanak-kanak sudah, masa remajanya Nabi Muhammad sudah. Sekarang kita belajar masa dewasa Nabi Muhammad. Bagaimana Nabi Muhammad menjalani usia dewasa. Ya, sekarang kita baca ya. Kesabaran dan kepedulian Nabi Muhammad. Sejak masih kanak-kanak, Nabi Muhammad sudah harus hidup dalam kondisi yang berat. Ya, seperti yang kita tahu, sejak masih anak-anak Nabi Muhammad sudah nggak punya ayah. Bahkan sejak dalam kandungan beliau sudah ayahnya sudah meninggal. Nah, usianya 6 tahun. Saat usianya 6 tahun, ibunya meninggal. Nah, di usia tersebut, ya, beliau sudah menjadi yatim piatu. Ya, sudah nggak punya ayah, nggak punya ibu di umur 6 tahun. Nah, ketika usia remaja, ya, beliau juga kehilangan dua sosok orang yang sangat beliau sayangi. Siapa? Siapa? Abdul Muthalib, kakeknya, dan Abu Thalib, pamannya. Ya, di usia remaja, ketika usia belasan tahun, ditinggal oleh dua orang yang selama ini menjadi pengganti orang tuanya yang sudah meninggal, yaitu kakeknya dan pamannya. Nah, tapi ya, keadaan tersebut justru menjadikan Nabi Muhammad menjadi pribadi yang penuh dengan kesabaran dan kepedulian. Nabi Muhammad pernah diajak berdagang ke negeri Syam, padahal jaraknya sangat jauh dan resikonya sangat berbahaya. Karena selain cuacanya yang sangat ekstrim, ya, kan kita tahu sendiri ya, kalau di Arab itu kan panas sekali ya. Panas sekali, apalagi melewati padang pasir, melewati gurun. Panas sekali, kalau malam dingin sekali. Karena nggak ada bangunan, nggak ada rumah, ya, nggak ada hotel buat menginap, isinya pasir semua, padang pasir. Dan jaraknya sangat jauh, ya, bisa menempuh waktu berbulan-bulan untuk sampai ke negeri Syam. Dari Mekah ke negeri Syam itu jauh sekali. Nah, selain cuacanya yang ekstrim tadi, ada juga gangguan dari gerombolan perampok yang biasa mengancam keselamatan harta benda bahkan nyawa. Biasa kalau di tengah jalan kan yang namanya orang jahat itu di mana-mana ada ya. Nah, biasanya para perampok ini suka membegal kafilah dagang tadi itu. Ya, diambil barang dagangannya. Bahkan mereka juga kadang tega untuk membunuh. Nah, ini salah satu bahaya yang mengancam dalam perjalanan berdagang. Tapi Nabi Muhammad tetap ikut berdagang dengan rasa sabar. Jadi perjalanan berdagang ke negeri Syam itu membuat Nabi Muhammad itu merasa dilalui dengan penuh kesabaran, ya, nggak takut dengan ancaman-ancaman, baik itu cuaca yang ekstrim maupun ancaman dari perampok. Nah, kesabaran dan kepedulian dengan kondisi pamannya inilah yang membuat beliau menjadi pribadi yang dewasa, mampu bertahan hidup, ya, nggak cengeng, ya, nggak cengeng, nggak manja. Ya, Nabi Muhammad itu orangnya kuat dan berempati terhadap orang lain. Karena beliau yakin Allah bersama dengan orang-orang yang sabar dan peduli kepada sesama manusia. Nah, kemudian Nabi Muhammad dalam bekerja. Yang pertama, beliau itu tekun. Tekun itu artinya rajin, ya. Nabi Muhammad pernah menggembala kambing, ya. Beliau juga pernah berdagang. Di dalam setiap pekerjaannya, beliau selalu melakukannya dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab. Abu Thalib melihat keponakannya itu bekerja dengan penuh ketekunan. Nabi Muhammad mampu memperlihatkan semangat
dan kemauan yang keras. Nabi Muhammad juga bertanggung jawab dalam setiap pekerjaannya. Karena melihat kesungguhannya itulah beliau diajak pamannya ke negeri Syam untuk berniaga. Nah, sepulang dari perjalanan dagang tadi, Nabi Muhammad semakin tampak sifat kedewasaannya yang penuh ketekunan dan tanggung jawab. Beliau membantu pamannya menyiapkan air untuk para pendatang yang beribadah ke Ka'bah di kota Mekah Al-Mukarramah. Kegiatan ini beliau lakukan hingga menjelang usia dewasa. Nah, jadi keluarganya Abu Thalib ini ya, kan kemarin kita sudah belajar ya, kakeknya Nabi Muhammad, Abdul Muthalib, itu tugasnya apa? Tugasnya sangat istimewa, menyiapkan air minum untuk para jamaah haji. Jadi Abdul Muthalib ini yang bertanggung jawab dengan air Zam-Zam. Nah, biasa kalau orang haji atau umroh itu kan pulangnya selalu bawa air Zam-Zam ya. Nah, dulu kakeknya Nabi Muhammad ini yang bertanggung jawab. Jadi jamaah haji yang sekian banyaknya itu yang datang dari seluruh penjuru dunia, dulu di masa Nabi Muhammad, di masa kakeknya Nabi Muhammad, ini siapa yang bertanggung jawab? Abdul Muthalib, kakeknya Nabi Muhammad ini. Nah, setelah Abdul Muthalib meninggal, jadi tanggung jawab ini turun ke anaknya, ke siapa? Pamannya tadi itu yang namanya Abu Thalib. Nah, Abu Thalib ini yang bertanggung jawab dengan urusan air minum para jamaah haji. Jadi yang ngasih air Zam-Zam itu pamannya ini, ya. Nah, Nabi Muhammad membantu pamannya menyiapkan air Zam-Zam ini untuk para jamaah haji. Itu ya, itu tanggung jawabnya Nabi Muhammad. Kemudian yang kedua, selain bertanggung jawab, beliau juga orangnya jujur dalam berdagang. Nah, saat itu usia Nabi Muhammad menjelang 25 tahun. Beliau mendapat kepercayaan untuk membawa barang dagangan milik Khadijah ke negeri Syam. Ya, sebelumnya kan Nabi Muhammad diajak pamannya berdagang ke Syam. Nah, di usianya yang ke-25 tahun, Nabi Muhammad sudah bisa berdagang sendiri, jadi nggak ikut pamannya lagi. Nah, beliau diberi amanat, diberi kepercayaan oleh Khadijah. Khadijah ini adalah seorang wanita kaya raya. Ya, beliau adalah seorang pengusaha yang sukses, uangnya banyak, dagangannya banyak. Ya, wanita kaya raya. Ya, Khadijah ini apa? Memberi tugas kepada Muhammad untuk membawa barang dagangannya untuk dijualkan ke negeri Syam. Nah, selama bekerja dengan Khadijah ini ya, selama berdagang untuk Khadijah, Nabi Muhammad memperoleh keuntungan yang banyak. Kok bisa? Iya, karena Nabi Muhammad selalu berdagang dengan jujur, ramah, dan juga murah senyum kepada pembeli. Jadi orang-orang yang membeli barang dagangannya itu merasa senang. Ya, oh itu loh, beli di Muhammad aja barangnya bagus-bagus, harganya murah, orangnya ramah. Nah, ya, seneng nggak kalau kita ketemu sama pembeli yang ramah? Seneng ya, pasti kita lebih memilih penjual yang ramah daripada penjual yang galak. Nah, Nabi Muhammad juga begitu. Dalam berdagang, beliau sikapnya ramah dan murah senyum. Selain itu juga jujur. Kalau ada barang yang rusak, kalau ada barang yang cacat, beliau kasih tahu, oh cacatnya di sini, ini rusaknya di sini. Jadi nggak menipu, ya. Itu yang membuat pembeli merasa senang membeli barang dagangannya Muhammad. Nabi Muhammad tidak pernah berbohong dalam berdagang. Jika melihat ada barang dagangan yang rusak, maka beliau tunjukkan letak rusaknya di mana. Jika barang tersebut dalam keadaan cacat, maka dia tidak akan menjual dengan harga yang mahal, tapi sesuai dengan kondisi barang tersebut. Nah, apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad ini tidak membuatnya rugi, tapi justru sebaliknya, beliau mendapatkan keuntungan yang besar. Sebab cara berdagang yang dilakukan Nabi Muhammad ini membuat banyak orang senang dan membuat banyak orang membeli barang dagangannya tersebut.
Mereka merasa senang karena menjumpai pedagang yang benar-benar jujur. Mereka senang mendapatkan barang yang baik dan tidak merasa tertipu. Nah, Khadijah adalah seorang wanita yang sangat terkenal sebagai pedagang yang kaya raya. Nah, Khadijah ini sangat tertarik setelah mendengar kejujuran dan budi pekerti Rasulullah. Terlebih setelah Maisarah, salah seorang kepercayaan Khadijah, menceritakan pengalamannya bersama Nabi Muhammad selama perniagaan dan keberhasilannya. Juga sikap dan sifat Nabi Muhammad dalam berdagang ke negeri Syam tersebut. Nah, jadi ceritanya Khadijah ini, kan tadi Khadijah itu adalah seorang wanita kaya raya, pengusaha yang kaya raya. Nah, dia punya pegawai namanya Maisaroh. Maisaroh itu laki-laki ya, jadi jangan dianggap Maisaroh itu perempuan. Maisaroh si pegawainya Khadijah ini laki-laki. Dia ini menemani Muhammad dalam perjalanan berdagang ke negeri Syam. Nah, Maisaroh ini kemudian bercerita kepada Khadijah bagaimana akhlak Muhammad dalam berdagang. Nah, ya, kemudian Maisaroh bercerita, oh Muhammad itu orangnya jujur, Muhammad itu orangnya ramah, ya, dia pintar sekali dalam berdagang sehingga kita untung besar, katanya begitu kepada Khadijah. Kemudian apa? Khadijah akhirnya tertarik kepada Nabi Muhammad. Itu ya. Nah, itu cerita tentang sifat Nabi Muhammad ketika dewasa. Baik, nanti di pertemuan selanjutnya kita lanjutkan ceritanya ya, setelah Khadijah tadi tertarik dengan Nabi Muhammad, akhirnya kemudian mereka menikah. Nah, kita lanjutkan lagi ceritanya nanti di pertemuan selanjutnya, oke? Baik, cukup sampai di sini dulu pertemuan kita untuk hari ini ya.